Pak Menteri Pertahanan melakukan meeting mengenai Palestina Israel, ini satu progres yang cukup baik ya. Jadi meskipun beliau masih dalam posisi kandidat, belum dideklarasikan sebagai presiden, tapi jelas kebijakan luar negerinya tentang Palestina Israel ini cukup tegas begitu ya, di mana beliau meminta untuk semua pihak untuk melakukan gencatan senjata, dan saya setuju kalau misalnya ini dilanjutkan kepada apa namanya two state solution atau dua negara yang hidup berdampingan secara damai begitu ya, sebagai tetangga. Jadi tidak hanya ceasefire, apalagi ceasefire-nya adalah tidak permanen. Ini harus ceasefire permanen, kemudian dilanjutkan dengan beberapa apa namanya perundingan-perundingan dengan berbagai pihak untuk bisa menjadikan Palestina dan Israel ini menjadi dua negara yang hidup berdampingan secara damai. Kemudian pihak Qatar, pihak Amerika Serikat, pihak Mesir yang terlibat menjadi mediator dalam konflik ini, mereka tidak boleh hanya sebatas untuk ceasefire. Saya berharapnya demikian begitu. Tapi saya melihat kemarin Pak Prabowo bagus ya, cukup tegas juga itu di forum internasional, didengarkan banyak pihak. Beliau menyatakan dukungannya terhadap Palestina begitu ya. Dan saya cukup sebagai warga negara ya dalam hal ini cukup bangga juga gitu ya, di mana sebagai Menteri Pertahanan beliau cukup tegas berbicara di forum internasional begitu. Oke, Mbak. Apakah nantinya ini akan ada gencatan senjata permanen? Saya berharap itu tadi yang tadi saya mention. Jadi meeting Pak Prabowo ini dalam forum internasional itu tidak hanya sebatas menyuruhkan terhadap gencatan senjata. Kalau gencatan senjata hanya 2 minggu kemudian dilanjutkan dengan konflik kembali, apalagi misalnya membiarkan Netanyahu melakukan ekspansinya terhadap penyerangan Rafah, ini tidak benar begitu ya. Jadi harus betul-betul gencatan senjata secara permanen, betul-betul harus ada lobby yang kuat ya, terutama dari berbagai pihak, tidak hanya Hamas dengan pihak Israel, tapi juga dari para mediator. Kemudian yang kedua adalah ceasefire permanen ini dilanjutkan dengan kesepakatan dua negara, solusi dua negara, ya bukan satu negara begitu. Karena kalau kita melihat di berbagai international news itu ada beberapa statement yang tidak mengenakan sebetulnya Mas ya, dari pihak parlemen Israel bahwa berapapun orang Palestina menjual tanahnya akan kita beli, yang penting mereka pergi dan pindah ke negara lain. Nah, ini tentu statement yang soal arah menuju satu negara. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Akan tetapi kan, Mbak, ini dari Israel ini sendiri menolak untuk gencatan senjata. Tanggapan Mbak sendiri seperti apa sih, Mbak? Kan memang poin-poin yang diberikan oleh pihak Hamas itu kan Zionis tidak mau begitu ya. Jadi maunya mereka itu misalnya salah satunya adalah beberapa sandera yang diminta oleh pihak Israel ini ada ketidaksesuaian dengan pihak Hamas. Demikian juga sebaliknya begitu. Jadi sehingga deadlock pihak Israelnya tidak mau. Jadi mereka melihat bahwa banyak kerugian dari pihak Israelnya begitu. Masuk juga soal pengosongan Gaza. Nah, ini kan pihak Hamas memintanya dari salah satu permintaan untuk ceasefire itu adalah masyarakat Gaza kembali ke tanahnya, ke rumahnya, membangun kembali Gaza, ada recovery di situ, gitu ya. Yang tentu ini juga tidak diinginkan oleh pihak Israel, selain permasalahan sandera, gitu. Makanya Israel terus melakukan ekspansi, bahkan tidak hanya Gaza, setelah Gaza hancur itu merambah ke arah Rafah. Jadi ini harus harus dihentikan dan harus terus dilakukan apa namanya penyebaran informasi dari berbagai pihak, termasuk juga oleh media. Perjuangan ini, perjuangan rakyat Palestina ini harus terus didukung sampai pada titik mereka merdeka begitu. Baik, Mbak, untuk negara mana saja yang nantinya yang akan ikut dalam misi perdamaian ini, Mbak? Kalau dilihat dari sejarah sih ya, biasanya itu Mesir pasti terlibat karena dia kan border dengan pihak Palestina, itu berbatasan begitu ya. Rafah dengan Mesir itu berbatasan. Rafah masih bagian Palestina dan Mesir merupakan tetangga dari Palestina. Berdasarkan sejarah juga, ketika terjadi perang antara negara-negara Arab dengan Israel, Mesir juga terlibat begitu ya. Makanya Sinai kan diambil alih oleh Israel. Kemudian ada perjanjian Camp David ya, yang dimana Mesir meminta kembali Sinainya, tapi Israel akan mengembalikan Sinai itu dengan catatan itu Mesir harus mengakui keberadaan negara Israel. Makanya saat itu Mesir dikeluarkan dari Liga Arab begitu ya. Jadi memang dari segi secara sejarah itu Mesir banyak terlibat dalam konflik Palestina Israel ini.
Jadi saya berpikir bahwa ke depannya nanti sebagai mediator Mesir akan kembali terlibat begitu. Yang kedua adalah sudah pasti itu Amerika Serikat karena memang backup selama ini dari Israel adalah Amerika Serikat gitu ya. Pasti dia akan terlibat di dalamnya karena sebetulnya apa yang biasanya diberikan instruksi oleh Amerika Serikat atau rekomendasi Israel akan mengikuti. Biasanya seperti itu begitu ya. Jadi satu Mesir, dua Amerika Serikat dari sisi Israel dan dari sisi Hamas saya melihat bahwa Qatar itu cukup memiliki pengaruh terhadap Hamas, bisa dilibatkan supaya agreement ini tidak deadlock begitu ya. Jadi betul-betul direalisasikan menjadi ceasefire agreement.